Perkenalkan, nama saya M. Gantari Pati dengan NIM 123350019. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiandi dengan NIM 123350010. Perkenalkan, nama saya Rantika Melasari dengan NIM 123350005. Perkenalkan, nama saya Desi Wagiska Amanda dengan NIM 123350004. Perkenalkan, nama saya Kawandara dengan NIM 123350008. Perkenalkan, nama saya Jika Loktadianti dengan NIM 123350011. Kak Putri mana? Dan saya Siska Trinita Oktavia dengan NIM 123350003. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas penerapan hukum Bernoulli pada kebocoran tangki air yang dimanfaatkan untuk kincir air fluida dinamis. Prinsip hukum Bernoulli. Prinsip hukum Bernoulli adalah salah satu istilah yang digunakan dalam mekanika fluida yang menjelaskan terkait adanya peningkatan dalam fluida. Peningkatan fluida ini akan memunculkan suatu penurunan terhadap tekanan aliran yang terdapat pada aliran fluida. Prinsip hukum Bernoulli adalah hasil penyederhanaan dari persamaan Bernoulli. Prinsip ini juga diterangkan kembali oleh para ahli matematika yang tak lain dan tak bukan adalah Daniel Bernoulli. Ahli matematika asal Swiss ini membuat bentuk persamaan yang berlaku untuk aliran fluida terhenti dan aliran tak terhenti. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang pengetahuan dan ilmu yang dapat mengartikan sesuatu yang berada di sekitar. Bunyi hukum Bernoulli sendiri adalah kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Rumus hukum Bernoulli sendiri adalah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 dengan keterangan yang sudah tertera. Kemudian penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tangki air bocor. Persamaan hukum Bernoulli ini dapat digunakan untuk mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil pada tangki air. Yang kedua, mengendarai sepeda motor. Biasanya seseorang yang mengendarai motor dengan tak menggunakan jaket dan hanya memakai kaos, maka kaos bagian belakang terbang dan mengembung. Kondisi yang secara tak langsung memperlihatkan adanya penerapan Bernoulli karena pada saat mengendarai sepeda motor dengan cepat, kecepatan udara di bagian belakang menjadi lebih kecil. Yang ketiga yaitu menekan selang air. Tujuan menekan selang air karena aliran air dapat menjadi lebih kencang dan jarak tembakan menjadi lebih jauh. Kondisi ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka semakin besar tekanannya. Pada research-based learning kali ini, kita dapat mengetahui cara kerja kincir air dari kebocoran tangki air pada penerapan hukum Bernoulli. Seperti yang dapat kita lihat pada video yang menunjukkan bahwa saat tangki air mengalami kebocoran dengan mengeluarkan fluida berupa air, maka air akan mengenai baling-baling kincir sehingga kincir dapat berputar. Hal ini juga menunjukkan perubahan energi yang terjadi, yaitu dari energi potensial diubah menjadi energi gerak. Selanjutnya ada kelebihan kebocoran tangki air untuk kincir air. Yang pertama yaitu penghematan energi. Kebocoran tangki air dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan energi potensial dan kinetik sehingga dapat menjadi sumber energi bagi kincir air. Kelebihan yang kedua yaitu pembangkit listrik. Kincir air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada kekurangan kebocoran tangki air untuk kincir air. Yang pertama, kehilangan udara. Kebocoran tangki air dapat menyebabkan kehilangan udara yang berpotensi menjadi masalah dalam pasokan udara. Kekurangan kedua yaitu kerusakan struktur. Kebocoran dapat menyebabkan kerusakan pada struktur tangki udara. Kemudian alat ini juga memiliki keunikan yaitu dapat menjadi solusi yang ramah lingkungan untuk memanfaatkan energi aliran air guna menghasilkan listrik atau menggerakkan pompa air. Dan dengan adanya proyek RBL ini, semoga kedepannya kami dapat lebih baik dalam pembuatan alatnya. Sekian, terima kasih.